Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah IoT Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kelompok kami yaitu OTOY Virtual Reality Text Visualization to Simulation. Anggota kami beranggotakan saya sendiri, Dava Dika Firmansyah dengan NIM belakang 049, lalu ada Ananda Rifana dengan NIM 053, lalu Arvino Kia Mulai Ramli dengan NIM 059, lalu ada Muhammad Rizky Aulia dengan NIM 60, lalu ada Muhammad Nur Alam dengan NIM 068, dan Farel Bahyaki dengan NIM 073. Pertama, kita akan masuk ke case study. Kondisi saat ini. Industri saat ini mengalami transformasi yang signifikan melalui penerapan Internet of Things atau IoT. OTOY sebagai contoh nyata telah mengubah paradigma di industri arsitektur dan kontribusi dengan memanfaatkan sensor terhubung melalui IoT. Penggunaan data real-time dari sensor-sensor ini memungkinkan pembuatan model digital untuk simulasi realistis, menginformasikan keputusan terkait dengan desain dan konstruksi. Lalu integrasi data yang kaya pada bidang IoT memungkinkan demonstrasi virtual yang rinci terhadap penggunaan dan fungsional objek, membuka potensi baru dalam pengembangan produk dan desain. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka pintu bagi solusi yang lebih cerdas, terhubung, dan efisien. Mengubah industri untuk berkembang seiring dengan perkembangan zaman menuju masa depan yang lebih terkoneksi dan inovatif. Selanjutnya adalah SWOT dari OTOY kami. Pertama ada strength. Strength itu adalah pengalaman imersif, yaitu memberikan cara yang unik dan mendalam untuk berinteraksi dengan perangkat IoT. Yang kedua ada real time control, yaitu memungkinkan kontrol perangkat IoT secara waktu nyata. Lalu ada kompatibilitas luas, yaitu berpotensi berintegrasi dengan berbagai perangkat IoT. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama itu ada tantangan teknis. Nah, integrasi berbagai perangkat IoT dan memastikan latensi rendah dapat menimbulkan tantangan teknis yang signifikan. Kalau ada biaya, sistem VR yang berkualitas tinggi dapat mahal sehingga memungkinkan membatasi basis pengguna. Kalau ada kenyamanan, penggunaan VR dalam waktu lama dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau mabuk bagi sebagian pengguna. Kalau ada opportunity, yaitu peningkatan desain dan konstruksi. Nah, kami dapat memfasilitasi pengembangan produk dan desain dengan memberikan demonstrasi virtual yang rinci terhadap pengguna dan fungsional objek. Ini membuka peluang baru untuk inovasi di industri desain dan konstruksi. Lalu pertumbuhan pasar VR. Seiring dengan perkembangan industri yang semakin terkoneksi, ada peluang besar untuk pertumbuhan pasar produk VR yang berfokus pada integrasi IoT. Lalu ada threat. Yang pertama itu keamanan data. Pengguna data real time dan integrasi IoT dapat menimbulkan risiko keamanan data yang signifikan. Ancaman keamanan harus dikelola secara hati-hati untuk menghindari potensi kebocoran atau penyalahgunaan data. Lalu tingginya biaya implementasi. Biaya tinggi terkait dengan pengembangan dan implementasi Pro VR yang terhubung dengan IoT dapat menjadi hambatan, terutama bagi bisnis kecil dan menengah yang mungkin memiliki anggaran terbatas. Oke, untuk selanjutnya ada prototipe dari OTOY itu sendiri. Di sini fitur-fitur dari OTOY itu sendiri, pertama ada passive infrared receiver, lalu ada Bluetooth 5.3 dan juga Wi-Fi 5 GHz. Lalu ada gyroscope InvenSense MPU 6050, lalu ada fitur MQTT dan HTTP dan CoAP, lalu ada ultrasonic sensors dan juga magnetometer Honeywell HMC 5883L. Hmm. Lalu untuk mikrokontroler kita menggunakan Arduino Mega yang mempunyai beberapa sensor, yaitu sensor cahaya, sensor tekanan, sensor suhu, sensor getaran, dan juga sensor kualitas udara. Lalu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Arvino, ada microcontroller Arduino Mega. Itu berfungsinya untuk sebagai papan sirkuit yang dapat diprogram. Lalu ada Node MCU ESP8266, modul yang digunakan supaya dapat mengakses koneksi Wi-Fi. Lalu ada sensor yang aktifnya, yaitu untuk sensor cahaya, berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya dalam suatu area. Sensor tekanan dirancang untuk mengukur tekanan fluida atau gas di sekitarnya.
Sensor suhu berfungsi untuk mengukur suhu lingkungan atau suatu objek. Sensor getaran mendeteksi dan mengukur getaran atau gerakan dalam suatu sistem. Sensor kualitas udara digunakan untuk mengukur komponen atau partikel dalam udara yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Lalu ada perangkat pendukung. Perangkat pendukung ini berguna untuk mendukung sistem yang akan dibuat. Perangkat pendukung dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Untuk perangkat lunak dapat berupa program untuk mengumpulkan dan pengolahan data dalam program untuk menjalankan simulasi. Untuk perangkat kerasnya dapat berupa komputer VR dan controller VR. Oke, selanjutnya ada protokol perangkat. Yang pertama ada MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. MQTT ini adalah protokol ringan dan efisien yang digunakan untuk mentransmisikan data di atas jaringan dengan kebutuhan bandwidth yang rendah. Yang kedua ada CoAP, Contrast Application Protocol, yaitu CoAP ini adalah protokol yang dirancang untuk perangkat terbatas daya dan bandwidth-nya, seperti pada perangkat IoT ini. Lalu yang ketiga, next ada Wi-Fi 5 GHz, yaitu protokol Wi-Fi 5 GHz ini adalah standar jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi 5 GHz untuk menyediakan kecepatan transfer data yang tinggi dan mengurangi interferensi. Lalu yang keempat ada Bluetooth 5.3, yaitu pada VR ini protokol ini digunakan untuk menghubungkan headset VR dengan perangkat lain seperti komputer, ponsel, atau konsol. Selanjutnya merupakan penganggaran dari hardware-hardware yang diperlukan untuk model yang akan dibuat. Yang pertama itu sensor cahaya dengan jumlah 50, harga satuannya yaitu Rp5.000 dengan total Rp250.000. Selanjutnya sensor tekanan sejumlah 50 dengan harga Rp180.000 dengan total Rp9 juta. Selanjutnya sensor suhu dengan jumlah 50 dengan harga masing-masing Rp235.000 dengan total Rp11.750.000. Selanjutnya sensor getaran yang berjumlah 50 dengan harga masing-masing Rp20.000 dengan total Rp1 juta. Selanjutnya sensor kualitas udara yang berjumlah 50 dengan harga Rp20.000 dan totalnya adalah Rp1 juta. Selanjutnya yang keenam yaitu ATMCU ESP8266 dengan jumlah 50, harganya Rp40.000 dan totalnya menjadi Rp20 juta. Selanjutnya Arduino Mega dengan dengan jumlahnya 10, harganya yaitu Rp700.000 dan totalnya Rp7 juta. Lalu PC sebanyak 3 dengan harga masing-masing Rp15 juta dan totalnya adalah Rp45 juta. Lalu yang terakhir adalah virtual reality sebanyak 3 dengan harga masing-masing Rp8 juta dan totalnya Rp24 juta. Total anggaran dari hardware ini menjadi Rp118 juta. Berikut selanjutnya penganggaran lainnya, yang pertama itu pengembangan perangkat lunak VR dengan harga Rp70 juta. Selanjutnya algoritma dan pemrosesan data IoT dengan harga Rp70 juta. Selanjutnya pengadaan dan instalasi sensor IoT yaitu Rp140 juta. Selanjutnya pengujian dan integrasi sensor dengan harga Rp70 juta. Dan selanjutnya pelatihan dan implementasi dengan harga Rp70 juta. Lalu dukungan teknis dan pemeliharaan sebanyak Rp140 juta. Total dari anggaran yang akan dibutuhkan yaitu Rp560 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.